Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi hari ini aku mau ajak kalian dengerin podcast kami. Penasaran dengan topiknya? Yuk simak sampai selesai. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota podcast kami. Saya Dery Anjeli dan Saya juga Fadila Dinda. kami berdua mengundang dua narasumber yaitu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pontianak. Mungkin kakak-kakak di depan boleh memperkenalkan diri dan jurusannya. Perkenalkan, nama saya Anissa Supisduyanti. Saya dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Lalu ini samping saya Risma Sepi Anjeli dan saya juga dari program studi Kesehatan Masyarakat. Oke, nah tanpa membuang banyak waktu nih Kak, boleh nggak sih kita langsung membahas mengenai apa sih itu sebenarnya DBD? Jadi DBD ini atau bisa juga dibilang itu demam berdarah dengue ya. Itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, yang dimana itu dia bisa ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Nyamuk ini nih biasanya dia suka aktif menggigit pada pagi dan sore hari. Lalu untuk yang perlu kita ketahui juga nih ya, nyamuk DBD ini dia tuh suka berkembang biak di genangan air bersih, misalnya di bak mandi, ember, vas bunga, atau tempat penampungan air yang jarang dibersihkan. Misalnya kayak di tempat air hujan, nah itu tuh lebih banget tuh, dia lebih banyak suka banget tuh bertelur di situ gitu. Demam berdarah ini bukan berbeda dari demam berdarah pada biasanya. DBD ini memengaruhi sistem pembuluh darah dan dapat menyebabkan penurunan drastis pada trombosit. Trombosit itu sel pembekuan darah. Nah, yang jika tidak ditangani itu bisa memicu kebocoran plasma darah dan pendarahan internal yang mengancam nyawa. Dan DBD ini juga tidak menular langsung dari orang, seperti biasanya kan kayak menular langsung itu kan kayak seperti bersin atau bersentuhan aja itu bisa menyebabkan penyakit itu terjadi. Tapi untuk DBD ini tidak menular langsung dari orang ke orang, tetapi penularannya itu dengan vektor atau perantara yaitu nyamuk. Bahkan penyakit itu terjadi, tapi untuk DBD ini tidak menular langsung dari orang ke orang, tetapi penularannya itu dengan vektor atau perantara yaitu nyamuk. Oke, ternyata DBD ini memang penyakit kan tidak bisa diremehin ya Kak. Apalagi kan kita di Kalimantan Barat nih masih sering hujan nih, mungkin kasusnya juga sering meningkat gitu. Dan mungkin gejala-gejalanya nih, apakah ada gejala dari DBD yang bisa dikenali, terutama buat orang awam nih kan Kak? Apakah ada gejala spesifiknya gitu? Kalau untuk gejalanya ya itu tuh dia biasanya diawali dengan demam tinggi, di mana demam tinggi ini bisa muncul secara mendadak. Lalu demam ini bisa mencapai hingga 39 derajat sampai 40 derajat Celcius. Iya, sangat tinggi. Lalu selain itu penderita ini biasanya bisa merasakan lemas, sakit kepala, nyeri otot dan juga nyeri sendi. Bahkan pada kulit mereka juga biasanya bakal muncul ruam-ruam merah di kulit mereka, yang dimana itu tuh juga perlu diwaspadai. Adalah kalau sudah muncul mimisan, gusinya berdarah, muntah terus menerus, atau tangan dan kaki itu terasa dingin, karena itu tuh bisa menjadi tanda awal dari atau tanda kondisi yang sangat serius untuk penyakit ini. Nah, demam berdarah ini pun jika sudah berlangsung selama 3 hari itu kita harus segera melakukan pemeriksaan ke laboratorium, karena biasanya demam itu lebih dari 3 hari itu akan berbahaya. Intinya kita harus cek darah ke laboratorium, nunggu hasilnya biasanya gitu. Dan demam berdarah sendiri ini bisa mengurangi nafsu makan juga. Jadi kayak seperti kita makan itu seperti tidak ada nafsu, kayak melihat makanan aja itu sudah kenyang gitu. Nah, karena mungkin trombositnya turun atau apa gitu. Jadi tadi ya Kak, beberapa gejala yang mungkin mudah dikenali oleh orang awam. Misalnya kalau yang terjangkit ini sudah
sudah mengalami hal tersebut, gejala-gejala tadi harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan baik rumah sakit ataupun mau ke puskesmas terdekat. Nah, terus pun ada katanya yang saya tahu untuk DBD itu jika sudah terkena itu bakal jarang sekali akan terkena lagi. Begitu. Oke. Nah, kalau melihat kondisi sekarang nih Kak, terutama di Kalimantan Barat, gimana sih gambaran kasus DBD di Kalimantan Barat ini dan kenapa penyakit ini masih menjadi salah satu masalah utama yang cukup besar di ranah kesehatan masyarakat? Oke, kalau kita lihat di Kalimantan Barat ya, kasus DBD ini kan dia masih cukup sering terjadi, yang dimana itu hampir terjadi setiap tahunnya. Terutama kan pada saat musim hujan. Lalu ini kan biasanya sering hujan kan itu suka tuh nyamuk tuh dia bisa berkembang biak kapanpun dan dimanapun ya kan, karena pada saat hujan juga kan banyak genangan air yang bisa menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk itu. Lalu untuk DBD ini dia itu masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di jurusan kami ini ya kan, karena yang penyebarannya ini cukup cepat dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Itu kan yang dimana itu mulai dari kondisinya, kondisi lingkungan, lalu kebiasaan masyarakatnya, sampai perubahan cuaca ini ya kan. Lalu selain itu juga masih banyak orang yang baru bertindak setelah sudah sakit, padahal kan kita itu bisa mencegah ya kan, daripada kita mengobati ya kan gitu. Seperti yang dijelaskan Nisa tadi, DBD ini penyakit musiman, tapi itu sulit diberantas tuntas, tidak pernah tuntas diberantas. Nah, kemudian tuh fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasa. Nah, tapi banyak warga itu yang masih mengandalkan fogging, seperti misalnya warga sudah terkena demam berdarah, mereka baru melakukan fogging. Padahal itu sebelumnya juga sebelum fogging dan sebelum mereka terkena DBD itu sebenarnya mereka sudah bisa mengatasinya tanpa sebelum melakukan fogging. Nah, kunci utamanya itu berada pada kesadaran mandiri masing-masing keluarga untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk seperti 3M+ rutin di rumah masing-masing, tapi terkadang 3M+ itu masih sering terabaikan akibat kesibukan atau kurangnya kepedulian pada lingkungan. Nah, menarik sekali nih penjelasannya yang sudah dijelasin sama Kak Anissa dan juga Kak Sevi. Berarti emang kasus DBD ini masih menjadi salah satu tantangan yang cukup besar di kesehatan masyarakat ya, khususnya di Kalimantan Barat nih. Lagi kan sekarang nih masih sering hujan nih Kak. Sering hujan kan, kalau pagi malam sore itu hujan tuh. Dari sini kan kita jadi bisa paham nih kalau pencegahan itu tidak hanya dilakukan saat ada wabahnya saja. Ketika ada orang sakit baru melakukan pencegahan itu mungkin lebih baiknya sebelum ada kasus, disitulah kita bertindak untuk melakukan pencegahan. Nah, lanjut nih Kak. Berdasarkan kondisi di lapangan sekarang nih, melihat kondisi sekarang, menurut kakak apa saja sih kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang paling sering meningkatkan resiko penyebaran DBD, terutama di Kalimantan Barat? Kalau untuk berdasarkan yang sering kita lihat di lapangan tuh masih banyak itu masyarakat yang jarang menguras tempat penampungan air, terus membiarkan barang-barang bekas menumpuk, atau mereka itu kan biasanya tuh habis selesai mengganti pakaian, mereka hanya langsung menggantung penggantinya, bukan langsung mencucinya ya kan di dalam. Terus itu tuh bisa menjadi tempat nyamuk beristirahat. Lalu itu mereka nih biasanya kan masyarakat masih suka nih membuang sampah sembarangan. Nah, itu juga menjadi salah satu tempat perkembangbiakan nyamuk. Lalu kadang juga ada nih anggapan kalau genangan air kecil itu tidak berbahaya ya, padahal nyamuk DBD itu dia tuh sangat suka berkembang biak di genangan air bersih meskipun jumlah airnya ini sedikit. Betul. Lalu ditambah lagi nih kan ada beberapa wilayah yang masih ada masalah pengolahan sampahnya, terus drainasenya, yang dimana drainasenya ini juga kurang baik. Lalu itu tuh dapat meningkatkan resiko penyebaran DBD yang menjadi lebih tinggi. Kemudian selain yang dibilang Nisa juga ada yang
masyarakat, yaitu menggantung pakaian bebas bekas pakai di kamar. Nah, nyamuk ini kan biasanya nyamuk Aedes aegypti ini kan suka beristirahat di tempat yang gelap ya, terus yang lembab dan sunyi. Nah, setelah mereka ngisap itu mereka suka berada di tempat-tempat itu. Nah, kemudian baju-baju yang digantung di balik pintu di dalam kamar itu menjadi bisa dibilang kayak hotel bintang 5 ya mereka gitu. Nah, jadi bagi nyamuk yang bersembunyi, nyamuk yang bersembunyi mereka sebelum mereka bertelur itu, sebelum mereka bertelur atau menggigit warga lain, mereka ada berada di tempat itu. Nah, mata rantai DBD ini di Kalimantan Barat ini sulit diputuskan, bukan karena kekurangan obat, melainkan karena perilaku pemberantasan sarang nyamuk 3M+ yang masih masih belum menjadi gaya hidup rutin mingguan. Nah, selain belum menjadi gaya rutin mingguan itu, mereka hanya gerakan sesaat ketika kasus melonjak tadi, seperti mereka sudah terjadi wabah DBD baru mereka menanggulangi ini. Nah, kalau mendengarkan jawaban dari kakak-kakak tadi nih, ternyata masih banyak nih kebiasaan-kebiasaan yang tanpa kita sadari itu bisa menjadi salah satu faktor resiko penyebaran DBD. Contohnya tuh kayak yang sepele tadi nih, kita gantungin baju, ya kan, kita tidak menguras pakaian mandi, ya. Sebenarnya hal-hal itu bisa menjadi kunci penyebaran DBD tersebut. Jadi untuk pelajaran kita ke depannya dari lingkungan rumah kita sendiri nih, contohnya kita harus lebih sering memperhatikan kebersihan dan menghilangkan tempat-tempat yang mungkin berpotensi bisa menjadi sarang nyamuk. Oke. Nah, untuk menyesuaikan podcast kita kali ini nih Kak, DBD, menurut kakak kenapa strategi 3M+ ini menjadi salah satu upaya utama dan penting dalam penanggulangan DBD di masyarakat? Strategi 3M+ ini atau strategi pemberantas nyamuk atau PSN itu menjadi pilar utama dan paling penting dalam penanggulangan DBD, karena strategi ini menyasar akar masalahnya, yaitu dengan memutus siklus hidup nyamuk sejak masih bertelur dan jentik. Sederhananya tuh, jika tidak ada tempat untuk bertelur, tidak ada jentik, dan jika tidak ada jentik, dan tidak juga ada nyamuk dewasa yang menularkan virusnya. Kemudian peran 3M itu bukan hanya sekedar membuang air, tetapi wajib dengan menyikat dinding bak mandi sampai bersih. Kemudian begitu juga wadah diisi air kembali. Telur-telur tersembunyi itu akan menetas dalam waktu kurang dari 24 jam. Nah, terus pun banyak orang mengira menguras bak mandi aja tuh cukup gitu. Padahal tuh kalau misalnya tadi kita nggak nyikat dindingnya segala macam itu, mereka juga bisa menempelkan telurnya di dinding-dinding tersebut. Nah, kemudian pun telur ini pun tahan kering hingga 6 bulan. Oh, lama berarti ya? Iya, hingga 6 bulan. Boleh nih nyambungin nih? Boleh. Kan karena 3M+ itu ya sebenarnya itu dia hanya langkah sederhana saja yang bisa kita lakukan dan siapapun bisa melakukannya, tetapi dampaknya ini sangat besar jika kita melakukannya. Kan 3M+ ini singkatan dari menguras, menutup, dan mendaur ulang. Itu tuh bisa menguras dari tempat penampungan air, menutup wadah air, lalu mendaur ulang atau memanfaatkan kembali barang-barang bekas yang berpotensi menampung air. Untuk plusnya ini tadi kan yang 3M+ itu, dia itu bisa berupa menggunakan lotion nyamuk, lalu memasang kawat basah, memakai kelambu pada saat kita tidur, atau juga itu kita bisa menjaga kebersihan lingkungan di sekitar rumah kita. Untuk yang paling utamanya tuh ya, intinya itu tuh kita tidak hanya fokus untuk membunuh nyamuk nyamuk dewasa ini,
Tetapi kita juga harus bisa mencegah jentiknya berkembang. Kalau yang dimana ini bisa kita lakukan secara rutin, resiko penyebaran DBD ini bisa kita tekan sejak awal begitu. Jadi semakin jelas nih teman-teman, kenapa sih program 3M Plus ini selalu ditekankan dalam pencegahan DBD. Dan setelah dijelasin sama kakak-kakak nih, kita jadi tahu kalau langkah-langkah 3M Plus ini ternyata cukup sederhana dan hal ini pun bisa dilakuin sama siapa saja. Yang penting itu kita harus konsisten melakukan hal tersebut. Oke. Nah, melihat masih tingginya ketergantungan masyarakat nih kakak-kakak terhadap fogging dibandingkan upaya pencegahan mandiri, menurut Kak Risma dan Kak Anissa nih, gimana sih caranya membangun pola pikir masyarakat agar penanggulangan DBD tidak hanya dilakukan saat kasusnya ini meningkat saja, tetapi bisa menjadi kebiasaan yang dilakukan secara sadar dan berkelanjutan oleh masyarakat. Pola pikir itu tidak berubah hanya karena masyarakat tahu demam berdarah itu berbahaya. Tetapi ketika masyarakat merasa bahwa menjaga kebersihan itu adalah tanggung jawab sosial dan bagian dari harga diri mereka di tengah komunitas. Iya. Menurut saya nih Ya. edukasi itu juga menjadi kunci utama kita, dimana kan banyak nih masyarakat yang masih menganggap bahwa fogging sebagai solusi itu tuh paling ampuh ya kan? Ya, benar. Padahal fogging hanya membunuh nyamuk dewasa dan efeknya sementara. Karena kan itu kan kalau udah fogging dia terbawa angin ya, Ya, kan? Jadi menghilang benar. saja. Lalu yang perlu kita bangun juga itu adalah kesadaran bahwa pencegahan demam berdarah ini merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya sendiri-sendiri. Jadi dimana bukan hanya tugas kesehatan saja, tetapi seluruh masyarakatnya. Untuk caranya itu kita bisa melakukan penduluhan, lalu ada kegiatan gotong royong, edukasi di sekolah, kampus, lalu bisa juga lewat media sosial, hingga melibatkan tokoh masyarakat seperti itu, ketua RW, ketua RT, terus kepala desa ya kan. Kalau masyarakat ini memahami bahwa satu rumah yang tidak menjaga kebersihan itu kan bisa mendampak pada satu lingkungan yang ada di sekitar situ. Nah, biasanya itu tuh kesadaran untuk mencegah DBD akan lebih mudah untuk tumbuh di setiap masyarakat itu. Nah, jadi kita tahu nih, padahal dari penjelasan kakak-kakak di depan nih kita jadi tahu kalau fogging itu cuma salah satu upaya pengendalian dan sifatnya juga hanya sementara. Justru yang paling penting ini adalah membangun kesadaran bersama ya, untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dan hal ini pun tidak bisa dilakukan sendiri ya kak. Kita harus melibatkan semua pihak, baik dari masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah, semuanya juga memiliki peran yang penting gitu. Oke. Nah, yang terakhir nih kak, sebelum kita menutupi sesi podcast kali ini, kalau melihat kondisi kasus DBD ini masih sering terjadi nih di Kalimantan Barat nih terutama. Menurut kakak, langkah atau cara mungkin paling efektif untuk mengatasi dan menekan penyebaran DBD di masyarakat itu gimana sih kak? Nah, cara paling efektif itu untuk menekan kasus DBD itu bukanlah dengan mencari obat baru atau memperbanyak mesin fogging, melainkan dengan menerapkan strategi pengendalian terpadu. Penanggulangan DBD itu pada 3 pilar utama. Yang pertama itu ada G1R1J, yaitu gerakan satu rumah satu jumantik yang menunjukkan salah satu anggota keluarga untuk menjadi juru pemantau jentik atau jumantik tadi kan. Mandiri itu itu dilakukan mandiri di rumahnya sendiri. Nah, ini kenapa gerakan satu rumah satu jumantik ini paling efektif? Karena petugas puskesmas itu kan tidak bisa masuk ke dalam rumah warga setiap hari ya. Nah, jadi dengan adanya penanggung jawab di setiap rumah, pemeriksaan sarang nyamuk pada tempat tersembunyi dapat dilakukan secara konsisten minimal seminggu sekali. Nah, itu dapat mengurangi angka terjadinya kasus demam berdarah tadi. Nah, kemudian ada juga pemanfaatan inovasi teknologi. Ini dari cara kerjanya bakteri alami
yang dimasukkan ke dalam tubuh ketika nyamuk jantan kawin dengan nyamuk betina. Virus dengue ini di dalam tubuh betina tersebut memblokir sehingga tidak mampu lagi menularkan virus yang menggigit. Nah, itu untuk pemanfaatan inovasi teknologi. Kemudian yang ketiga itu ada penguatan deteksi dini di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau di puskesmas. Nah, kemudian langkah paling efektif itu tidak bisa berdiri sendiri tadi kan, harus didukung oleh tokoh masyarakat, orang-orang sekitar, keluarga dan lain-lainnya. Nah, ini dikolaborasikan dengan kesadaran warga di rumah melalui 3M+ tadi. Nah, kemudian ada dukungan teknologi serta diagnosis medis di puskesmas. Itu formula terbaik untuk melumpuhkan penyebaran DBD secara permanen di masyarakat. Lalu apa ya? Kalau ditanya untuk langkah paling efektifnya tuh ya bisa juga apa ya, jawabannya tuh seperti yang Kak Selvi tadi terakhir bilang, itu kita bisa melakukan kolaborasi yang mana penyakit demam berdarah ini dia tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja. Untuk kita tuh juga perlu membawa masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya gitu kan. Terus untuk masyarakatnya ini dia juga perlu disiplin menerapkan 3M+ dan juga menjaga kebersihan lingkungan di sekitar. Untuk tenaga kesehatannya ini juga dia perlu aktif melakukan edukasi dan pemantauan. Untuk itu sementara pemerintah itu tuh dia juga perlu memperkuat program pencegahannya, surveillance dan pengendalian penyakitnya. Karena DBD ini kan dia itu adalah penyakit yang sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya kan. Makanya ini pencegahannya itu harus dilakukan bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Kalau semua pihak ini bergerak, tentu jumlah kasus DBD ini kan bisa ditekan ya kan, dan juga kualitas kesehatan masyarakatnya akan menjadi lebih baik lagi gitu. Jadi bisa disimpulin nih kalau penanganan DBD ini yang paling penting adalah kolaboratif ya, baik dari masyarakatnya, baik dari yang paling kecil lah dulu, keluarga kita sendiri kan, sama keluarga, masyarakat, tokoh masyarakat dan juga pemerintah gitu ya. Karena kalau hanya mengandalkan tenaga kesehatan saja itu mungkin tidak bisa, tidak mampu ya. Jadi semuanya harus ikut serta dalam pencegahan penanganan DBD ini. Oke. Baik, terima kasih banyak atas penjelasan menarik dari Kak Nisa dan Kak Selvi tentang demam berdarah. Semoga informasi yang sudah disampaikan hari ini bisa menambah wawasan kita tentang DBD dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dan jangan lupa terapkan 3M+ ya, karena mencegah tentu lebih baik daripada mengobati. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye.